Pertandingan antara Indonesia kontra Bahrain pada malam nanti akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan sangat menentukan bagi kedua tim. Terlebih, laga terakhir di kandang Bahrain berakhir dengan ketegangan dan drama yang membuat laga di Gelora Bung Karno menjadi paling ditunggu supporter timnas Indonesia. Laga yang ditutup dengan hasil imbang 2-2 itu diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Di antaranya buyarnya kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata lantaran peluit panjang tak kunjung ditiup Alkaf, meski sudah melampaui waktu tambahan. Bahkan Bahrain menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir laga 90 plus 9 menit. Selain itu Alkaf dinilai berat sebelah lantaran keputusan sanksi berat mudah diberikan bagi pemain Indonesia. PSSI juga telah melayangkan protes ke AFC. Pertandingan malam nanti akan dipimpin wasit yang sudah tak asing bagi timnas Garuda. Sadulo Gulmuradi, wasit asal Tajikistan ini pernah memimpin laga timnas, di antaranya saat Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di AFC Asian Cup Qatar 2024. Gulmuradi bahkan memberikan hadiah penalti untuk tim Garuda yang dieksekusi oleh Asnawi Mangkualam. Pengamat sepak bola menilai pertahanan Indonesia perlu dibenahi dalam laga malam nanti. Terlebih, Ragnar Oratmangun dan Justin Hafner dapat kembali bermain. Waktunya latihan kan cukup banyak. Mudah-mudahan dalam latihan sudah dipelajari bagaimana mengatasi situasi bola mati. Yang kedua, sistem pertahanan menurut saya juga harus dibenahi. Waktu yang dimiliki oleh timnas saya pikir sudah cukup untuk membenahi pertahanan. Apakah bermain dengan 4-3-3 atau 3-4-3 tentu pelatih yang paling tahu, apalagi kondisi pemain tentunya sekarang berbeda karena ada Miss Hilher yang cedera, kemudian juga ada pemain yang kembali tentunya, ada Oratmangun, kemudian juga ada beberapa pemain yang kondisinya mungkin juga sekarang sudah lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan strategi atau game plan yang tepat untuk menghadapi Bahrain. Pertandingan malam nanti akan menjadi misi balas dendam bagi timnas Indonesia untuk merebut kemenangan yang sempat dijegal Bahrain dengan sejumlah kontroversinya. Timnas Indonesia yang saat ini berada dalam masa transisi kepelatihan bertekad untuk meraih kemenangan demi memperbaiki posisi di klasmen. Sementara Bahrain berambisi tinggi masuk Piala Dunia usai menjadi juara Piala Teluk pada Januari 2024. Masih melanjutkan diskusi bersama Indrianto Nugroho dan Binder Singh. Kalau tadi melihat kita pendukungnya cukup banyak yang sudah mengantri di Stadion Utama GBK. Tapi di sisi lain kita juga punya trauma masa lalu dengan pertandingan sebelumnya saat Indonesia lawan Bahrain gara-gara wasitnya Alkaf. Kalau menurut Anda, Bung Binder, apakah ini akan jadi ganjalan lagi nih saat pertandingan pada malam hari ini? Saya pikir tidak ya. Tentu AFC juga sudah mengetahui apa yang terjadi pada saat itu di Bahrain kan. Tapi kan memang wasit yang punya kuasa mutlak di atas lapangan kan. Dan tentu wasit yang pada saat itu bertugas ya mungkin tidak lebih cepat meniup fluidnya ya. Seharusnya memang pada saat itu ya 98 gitu sudah ditiup. Tapi saya pikir kali ini tidak akan ada hal seperti itu lagi ya. Karena tentu juga wasit yang sekarang ini datang sudah tahulah bahwa kali ini kan bermain di Jakarta, stadion penuh 70-an ribu penonton. Ya, jadi saya harapkan kali ini wasit akan seperti di pertandingan sebelumnya tuh lawan Australia, kemudian lawan Arab Saudi kan fine-fine saja kan. Nggak ada kontroversi. Sebelumnya juga lawan Jepang. Oke, saya harapkan akan seperti itu agar kita juga sebagai penonton ya juga nanti bisa menyaksikan pertandingan yang sportif gitu. Ya kan pertandingan yang menyenangkan, tinggal nanti kita tunggu hasil akhirnya, ya tentu yang kita harapkan timnas Indonesia bisa menang. Tapi saya pikir kali ini wasit juga tentu akan menjalankan tugasnya dengan baik lah. Saya tidak pernah berpikir tentang hal yang negatif ya, lebih baik kita pikirin hal-hal yang positif gitu. Oke, ditambah lagi untuk pertandingan malam ini Mas Nunung yang akan menjadi wasitnya adalah Sadulo Gulmuradi dari Tajikistan, pernah mengawal pertandingan kita melawan Vietnam. Waktu itu kita menang 1-0 di AFC Asian Cup Qatar 2024. Sehingga menurut Anda ya amanlah harusnya pertandingan malam ini? Itu masalah aman atau tidak aman. Tapi kita jangan berharap ke kepemimpinan wasit juga gitu. Jadi tetap dengan kemampuan kita, pemain-pemain kita. Jadi jangan berharap ke wasit, Mas. Jadi saya berharap kemampuan pemain-pemain kita malam ini dikeluarkan setelah bagaimana kita 5-1 dengan Australia. Ini saatnya mereka untuk showtime dan bagaimana
apa ya, dengan komposisi apapun nanti yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan ya saya berharap bisa menampilkan penampilan yang terbaik pada pertandingan malam hari ini, dan mungkin akan dijadikan motivasi buat pemain kita bahwa ini Indonesia, inilah kami Indonesia. Oke, singkat untuk masing-masing, kalau menurut Anda dengan poin kita yang sama dengan Bahrain, Mas Nunung, realistis kita targetnya harus mengejar seberapa banyak poin kita? 3 poin. Malam ini 3 poin, terus lawan Cina 3 poin. Ya selanjutnya nanti perkembangannya bagaimana kita lihat nanti. Itu aja, Mas. Oke, Bung Binder gimana? Ya, saya pikir lawan Bahrain dan China itu mutlak ya. Kita menang di kandang sendiri, dan saya harapkan nanti lawan Jepang, ya Jepang yang sekarang sudah lolos, ya mudah-mudahan mereka turunin lapis kedua. Ya, betul. Dan timnas kita ya semoga bisa mendapatkan minimal 1 poin. Tapi saya pikir sekarang lebih baik kita sebagai supporter dan juga para pemain fokus ke pertandingan malam hari ini dulu deh. Ya kan, karena malam hari ini yang paling penting nih mendapatkan 3 poin untuk menjaga peluang timnas kita agar bisa bermain di Piala Dunia 2026. Oke, tapi kalau melihat perkembangan dari timnas Bahrain sekarang, rasa-rasanya hal apa yang perlu dijadikan perhatian lah buat timnas kita, terlebih kalau kita bandingkan dengan pertandingan terakhir kita waktu itu? Kalau menurut saya faktor non teknis ya, seperti nanti ya seperti biasalah kalau para pemain Bahrain ini kan ya nanti akan coba untuk mengulur waktu ya kan, karena bagi mereka feeling saya 1 poin saja sudah bagus kalau mereka bisa dapat dari Jakarta gitu. Jadi jangan sampai para pemain kita terpancing emosinya dengan cara mereka nanti mengulur waktu, atau mungkin jika mereka ya mungkin sedikit saja kena tackling dari para pemain kita kemudian guling-guling di atas lapangan. Nah, para pemain kita itu harus menjaga emosi. Meskipun kita tahu tekanannya kan tinggi ya untuk meraih kemenangan ya. Tapi seperti yang tadi Coach Nunung katakan juga, ya harus bermain dengan tenang. Kepala harus tetap dingin. Adrenalin boleh tinggi, karena ini ya pertandingan yang penting. Tapi kepala harus dingin, jangan sampai terpancing aja. Dengan para pemain Bahrain, nanti mungkin yang akan ya menggunakan mungkin saya mengatakan mungkin trik-trik mereka. Karena kalau secara materi pemain, kalau menurut saya, kalau dibandingin secara individu, para pemain kita lebih unggul. Cuman kan yang perlu adalah teamwork, ketenangan, strategi. Nah, itu yang nanti kita harapkan bisa yang terbaik lah bagi timnas kita. Tapi faktor dari para pemain Bahrain yang akan coba untuk memancing para pemain kita, emosinya itu yang harus dijaga. Akan jadi PR sendiri nggak sih untuk mengatur emosi dari para pemain kita, terutama kalau kita merujuk lagi dari pertandingan sebelumnya, Mas Nunung, kira-kira treatment apa yang harusnya perlu ditekankan oleh Coach Kluivert untuk bisa menjaga emosi para pemain kita ini? Ya, pastinya dengan main dengan hati mereka. Apalagi nih pemain-pemain muda, pasti banyak tadi sudah dibilang Bung Binder, pasti mereka akan bikin trik-trik bagaimana membuat emosi pemain-pemain kita. Ya semoga pemain-pemain kita tidak terpancing dengan hal-hal seperti itu. Makanya main dengan hati dan main dengan enjoy dan nikmati pertandingan pada malam hari ini. Karena tentu saja doa terbaik pasti akan ada untuk timnas kita. Terlebih targetnya adalah mengejar menang bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Mas Nunung, Bung Binder, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Thank you, Coach Nunung. Thank you. Berita lain usai jeda, seorang pria yang mengaku anggota Ormas memaksa meminta jatah tunjangan hari raya kepada pemilik pangkas rambut dan fotokopi di Jalan Lebak Bulus Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Kami segera kembali.